Yang pertama yaitu dilalah ibarah. Dilalah ibarah atau disebut juga ibarat nas, yaitu yang pertama menurut Abu Zahrah, makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz baik dalam bentuk nas maupun zahir. Kemudian penulis kitab At-Tahrir memberikan definisi, yaitu penunjukan lafaz atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara asli, meskipun dalam bentuk lazim atau lafaz jenis inilah yang diperhitungkan oleh ulama usul dalam nas atau bukan dalam bentuk asli. Kedua definisi itu mengandung arti bahwa makna yang dimaksud langsung dapat dipahami dari lafaz yang disebutkan, apakah dalam bentuk penggunaan menurut asalnya nas atau bukan menurut asalnya zahir. Pemahaman lafaz dalam bentuk ini adalah menurut apa adanya yang dijelaskan dalam lafaz itu. Pemahamannya secara tersurat dalam lafaz. Contohnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3, yang artinya, jika kamu takut akan berlaku adil dalam hal anak yatim, maka kawinilah perempuan yang kamu senangi sebanyak 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Ayat ini menurut ibarat nas atau menurut yang tersurat sesuai dengan tujuan semula, yaitu bolehnya mengawini perempuan sampai 4 orang bila terpenuhi syarat adil. Lafaz dalam ayat ini menurut asalnya memang untuk menunjukkan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua mengenai dilalah isyarah atau disebut juga isyarah al-nas. Ada beberapa definisi untuk dilalah isyarah ini. Yang pertama, menurut Abu Zahrah, ma yadullu alaihi al-lafzu bighairi ibarah. Apa yang ditunjuk oleh lafaz tidak melalui ibaratnya. Kemudian, menurut ulama Hanafiyah dalam At-Tahrir memberi definisi, ay lafzu ala ma lam yaqsud bihi aslan. Lafaz yang dilelahnya terhadap sesuatu tidak dimaksud untuk itu menurut asalnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan mengenai hakikat dilalah isyarah, ialah bahwa lafaz yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Lafaznya menunjukkan kepada suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari lafaz tersebut. Contohnya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ibarat lafaz dalam ayat di atas menunjukkan kewajiban si ayah atau suami untuk memberi nafkah dan pakaian yang layak untuk istrinya atau jandanya dalam masa iddah. Ungkapan al-mauludi lahu yang berarti ayah sebagai pengganti dari lafaz al-abun yang digunakan Allah dalam ayat ini oleh sebagian mujtahid menjadi titik perhatian, meskipun kedua lafaz itu sama artinya. Namun kenapa Allah menggunakan lafaz al-mauludi lahu? Tentu di sini ada rahasia tersendiri yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Lafaz yang digunakan untuk maksud ayah dalam ayat ini menggunakan rangkaian 2 kata, yaitu al-mauludi lahu yang dilahirkan atau anak, dan lafaz lahu untuknya, sedangkan kata pengganti lahu maksudnya adalah ayah. Ungkapan ini arti asalnya berarti anak untuk ayah. Rangkaian lafaz al-mauludi lahu tersebut menurut hasil telaah mujtahid memiliki maksud lain, yaitu bahwa anak adalah kepunyaan ayahnya, atau dalam istilah hukum anak dinasabkan kepada ayahnya. Dengan pemahaman tersebut terlihat bahwa ayat tersebut yang menurut ibaratnya mengandung maksud tertentu juga mengisyaratkan kepada maksud lain, yaitu hubungan nasab anak adalah kepada ayahnya, bukan kepada ibunya.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara tadi, yang mana yang poin yang ketiga, yaitu dilalah al-dilalah. Dilalah al-dilalah adalah suatu lafaz yang menunjukkan lafaz tertentu, yang mana lafaz tersebut tersurat dan memiliki maksud atau tujuan yang lain, yang mana maknanya itu tersirat. Dalam contohnya akan terdapat pada pembagian dari al-dilalah, yang mana pembagiannya ada dua. Yang pertama, yang mana makna tersirat lebih besar daripada makna yang tersurat mengenai hukum dan konsekuensinya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, janganlah kamu mengucapkan kepada orang tuamu atau bapak dan ibumu atau orang yang telah membesarkanmu ucapan dan janganlah kamu membentak keduanya. Di sini dikatakan bahwasanya hanya sekedar mengatakan dan membentaknya telah dikecam oleh Allah. Apalagi bila kita memukul maupun membuatnya menangis dengan kekerasan dan lain hal sebagainya. Di sini memiliki maksud yang lebih tinggi maknanya, sehingga dalam ayat ini menyiratkan bahwasanya mengatakan saja sudah berdosa, apalagi melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Yang kemudian pembagian yang kedua, yaitu hukum yang diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan, berbeda dengan nas yang disebutkan, cuman itu ada kaitannya. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya ia memakan api di perutnya. Baiklah, kami akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang keempat tentang dilalah lafidah. Dilalah lafidah adalah dalil yang dalam suatu ucapan ada suatu makna yang sengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya. Namun, dari susunan ucapan itu terasa ada yang kurang sehingga dirasakan tidak benar kecuali apa yang tidak tersebut itu dinyatakan. Para ahli usul membagi keharusan kemunculan kata yang tak tersebut itu kepada 3 macam, yaitu yang pertama, sesuatu yang harus dimunculkan untuk kebenaran suatu ucapan atau kalimat secara hukum. Yang kedua, sesuatu yang harus dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Yang ketiga, sesuatu yang harus dimunculkan untuk sahnya ucapan secara hukum.